Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsa Senda Jumarsa SPD. Saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 Angkatan 2 Kelompok 4 tahun 2021 Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan analisis isu aktual yang terjadi di unit kerja saya. Adapun isu yang pertama yang berhubungan dengan manajemen ASN, yang kedua World of Government, dan yang ketiga pelayanan publik. Dapat kita lihat sama-sama pada tabel analisis penetapan isu di unit kerja saya. Di sini saya menggunakan analisisnya APKL, aktual, problematik, kelayakan, dan kelayakan. Adapun identifikasi isu bagian manajemen ASN, di sini saya peroleh 2 isu dan pelayanan publik 2 isu, World of Government 1 isu. Identifikasi isu pertama yang bagian manajemen ASN yaitu masih banyak terdapat guru dan staf yang datang terlambat, dan hasil daripada analisis APKL saya tidak memenuhi syarat. Yang kedua, belum efektifnya pelaksanaan pembelajaran jarak jauh secara daring. Kalau yang untuk bagian manajemen ASN, isu ini memenuhi syarat. Selanjutnya pelayanan publik. Di sini pelayanan publik dapat kita lihat identifikasi isu yang pertama, belum berjalannya tugas dan pelayanan guru piket. Itu jadi tugas dan pelayanan guru piket di sekolah ini belum berjalan. Keterangannya tidak memenuhi syarat. Pelayanan publik yang kedua isunya yaitu tidak tersedianya guru BK, bimbingan konseling, dan pelayanan konseling pada siswa, itu tidak memenuhi syarat juga keterangannya. Dan yang selanjutnya World of Government, identifikasi isu di sini tidak adanya kerjasama dan koordinasi dengan pihak kepolisian, keamanan, menjelaskan tentang bahaya narkoba, misalnya cara penggunaan kendaraan bermotor, menggunakan helm. Dan dinas kesehatan, seperti kalau dinas kesehatan kerjasama seperti sosialisasi budaya hidup sehat dan lain sebagainya. Itu juga keterangannya tidak memenuhi syarat. Jadi alasan pemilihan belum efektifnya pelaksanaan pembelajaran daring tadi. Yang pertama, aktual, terjadi saat ini di masa pandemi COVID-19 dan sering dibicarakan oleh banyak orang dimanapun mereka berada. Alasan problematiknya, isu ini memiliki banyak pengaruh pada banyak dimensi kehidupan masyarakat dan menimbulkan banyak permasalahan dalam pelaksanaannya, terutama untuk orang tua peserta didik. Yang ketiga, kelayakan. Banyak masyarakat yang mengalaminya dan mempengaruhi hajat banyak orang. Dan yang keempat, kelayakan. Isu ini ada nyata dalam kehidupan sehari-hari dan bisa dipecahkan dengan pemikiran yang realistis dan inovatif. Dapat kita lihat pada tabel sebab akibat isu. Di sini penyebabnya ada 4. Yang sekitar surrounding, ini karena pandemi COVID-19. Yang kedua, selanjutnya untuk mencegah klaster penularan. Dan pada sistemnya di sini penyebabnya penerapan prokes COVID-19 dan aturan pembelajaran jarak jauh. Di sini skill yang didapatkan yang berakibat kurangnya semangat belajar anak-anak hanya bermain game online. Dan lost learning, kendala teknis saat dilaksanakan pembelajaran jarak jauh, itu bagian penyebab sublayernya. Dan akibat yang ditimbulkan daripada penyebab-penyebab yang saya sebutkan tadi, belum efektifnya pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di sekolah. Jadi berdasarkan analisis isu melalui fishbone diagram di samping, maka dapat diputuskan analisis pengambilan isu di instansi saya adalah
belum efektifnya pembelajaran jarak jauh secara daring di SMP Negeri Satap 11 Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun pelajaran 2020-2021. Oke, adapun penyebab terjadinya permasalahan isu tadi, yang pertama kurangnya semangat belajar siswa dengan menggunakan metode daring. Yang kedua, siswa tidak mampu menyusun manajemen waktu, baik untuk itu waktu belajar daring dan juga manajemen waktu mengerjakan tugas dari sekolah. Yang ketiga, siswa menganggap banyaknya waktu luang saat pembelajaran jarak jauh dapat digunakan untuk bermain dengan teman-temannya dan juga bermain game online hingga larut malam. Yang keempat, kurangnya kerjasama dari wali murid dalam membantu para guru dalam mengontrol kegiatan belajar siswa di rumah. Yang kelima, masih terdapat adanya siswa yang menggunakan media belajar handphone secara bergantian dengan kakak atau adiknya, sehingga berakibat kurangnya efektivitas belajar siswa. Yang keenam, penilaian pembelajaran siswa menggunakan Google Form dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk menyontek dikarenakan template yang ada di Google Form tidak tersedia batas waktu pengerjaan soal. Yang ketujuh, terdapat beberapa siswa mengalami kendala teknis saat proses pembelajaran jarak jauh dilaksanakan, seperti video pembelajaran yang diberikan oleh guru tidak dapat diputar, email siswa yang tidak valid, dan lain sebagainya. Jadi dampak yang terjadi jika permasalahan itu tidak segera diselesaikan, yang pertama, siswa akan mengalami kecanduan game online. Yang kedua, siswa akan mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai siswa atau peserta didik. Yang ketiga, ketidakmampuan siswa dalam menguasai materi pembelajaran. Yang keempat, terjadinya kenakalan remaja di kalangan siswa SMP Negeri Satap 11 Tanjung Jabung Timur. Adapun rekomendasi alternatif penyelesaian isu yang terjadi di instansi saya, yang pertama, memberikan pemahaman pentingnya pendidikan. Tahapan yang dilakukan yaitu mengumpulkan data peserta didik setiap kelas yang mengalami kendala dalam belajar. Yang kedua, memberikan motivasi belajar kepada siswa. Yang ketiga, melakukan kunjungan ke rumah peserta didik. Hasil yang diharapkan terbangunnya motivasi siswa dalam belajar. Pihak yang terlibat di sini wali kelas dan orang tua murid. Alternatif penyelesaian yang kedua yaitu pengadaan WiFi di sekolah untuk pelaksanaan pembelajaran daring. Di sini tahapannya, yang pertama, siswa yang mengalami kendala dalam akses internet dapat menggunakan fasilitas WiFi sekolah. Yang kedua, menjadwalkan penggunaan WiFi sekolah bagi siswa kelas 7 hari Senin, kelas 8 hari Selasa, dan kelas 9 hari Rabu. Yang ketiga, mewajibkan siswa yang menggunakan WiFi sekolah mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Hasil yang diharapkan di sini, semua siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh tanpa ada kendala teknis. Para pihak yang terlibat, kepala sekolah, wakil kesiswaan, dan bendahara sekolah. Alternatif penyelesaian yang ketiga, yang terakhir di sini, dilaksanakannya pembelajaran tatap muka. Tahapan yang pertama yang harus dilakukan yaitu vaksinasi tenaga pendidik. Yang kedua, tes swab tenaga pendidik dan siswa. Yang ketiga, pemenuhan fasilitas protokol kesehatan di sekolah. Adapun hasil yang diharapkan, tidak terjadinya lost learning pada siswa dan para pihak yang terlibat di sini, pemerintah, gugus tugas COVID-19, sekolah, dan wali murid. Terima kasih, itulah yang dapat saya paparkan dan saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.